Kita pernah belajar suatu bab namanya dinamika, kalau masih ingat ya. Dinamika, di mana kita ngebahas tentang hukum Newton, terutama tentang hukum Newton yang kedua. Intinya pada gerak translasi atau gerak lurus, translasi, kita fokus belajar sigma F, ya, sigma F sama dengan 0 kalau bendanya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, dan kalau dia memiliki percepatan sigma F-nya sama dengan massa dikalikan dengan percepatannya ini, ya. Oke, jangan lupa ini adalah percepatan. Percep percepatan. Oke. Ini adalah gaya ya. Ini adalah gaya. Nah, ini adalah massa dan massa itu adalah ukuran apa? Ukuran kelembaman suatu benda. Ukuran kelembaman suatu benda. Lembam itu bahasa Inggrisnya inert atau inert, ya. Maksudnya apa kelembaman? Artinya gini, makin besar masanya, makin susah dia digerakin gitu prinsipnya, ya. Artinya butuh gaya yang makin gede lagi untuk menciptakan percepatan yang sama kalau masanya gede gitu. Ya coba bayangin aja, dorong benda yang masanya 1 kilogram, ini lebih mudah daripada ngedorong benda yang 100 kilogram. Ya nggak? Nah, itulah maksudnya ukuran kelembaman gitu. Kalau ini dikasih gaya 10 Newton, wait, percepatannya langsung 10 meter per second kuadrat. Yang ini dikasih gaya 10 Newton, boro-boro 10, cuman punya apa? 0,1 meter per second kuadrat gitu. Jadi ini lebih susah digerakin. Ya, massa itu adalah ukuran kelembaman. Itu konsepnya gerak translasi, sigma F sama dengan ma. Nah, pada gerak rotasi, prinsipnya mirip sama ini. Mirip banget, ya. Cuman bukan ini variabel yang kita pakai. Tapi kita pakai apa? Sigma tau. Tau itu adalah yang kita pelajari di subbab sebelumnya ya. Ya, dia adalah torsi. Oke, sigma tau itu sama dengan I dikali alfa. Ini mirip banget. Di mana alfa itu adalah percepatan sudut. Ya, persamaannya kan dinamika, ini kan tentang dinamika rotasi ya, tentang gerak melingkar. Nah, berarti percepatan yang kita cari juga tentang percepatan sudut. Dan I ini adalah apa? Inersia. Sama juga konsepnya sama Marsa, ya. Dimana ini juga ukuran kelembaman, artinya ukuran seberapa susah benda itu diputar. Nah, kalau ini kan seberapa susah benda itu didorong gitu ya. Nah, kalau ini seberapa susah benda itu diputar, itulah inersia. Nah, ini adalah torsinya. Gitu, ya. Jadi jelas banget nih analoginya. Nah, untuk memperlengkap analoginya, sekalian deh kita bandingin nih antara gerak lurus dan gerak melingkar. Ya, pada gerak lurus kita pakai variabel posisi, kecepatan dan percepatan gitu ya. Nah, pada gerak melingkar, variabel posisinya kita ganti jadi posisi sudut gitu ya. Satuannya di sini radian. Di sini meter biasanya. Kecepatan di sini biasanya meter per second ya. Di sini kita pakai kecepatan sudut omega radian per second. Di sini percepatan meter per second kuadrat. Nah, di sini percepatan sudut alfa yaitu radian per second kuadrat gitu. Nah, berikutnya apa lagi? Waktu. Kalau waktu sama ya. Gerak lurus waktunya detik, gerak melingkar pakai itu juga sama. Nah, berikutnya ada massa di sini nih. Dalam kilogram. Nah, kalau ini inersia namanya, ya. Inersia itu nanti satuannya kilogram meter kuadrat, ya. Nah, berikutnya ada gaya di sini, Newton. Di sini ada apa? Torsi. Torsi satuannya apa? Newton meter, ya. Ingat, torsi itu adalah R kali F.
R cross F sebenarnya lebih tepatnya. Oke? Nah, dari analogi ini kita nanti bisa lihat nih bahwa rumus-rumusnya juga mirip mirip banget. Misalkan di gerak lurus, sigma F sama dengan M kali A. Di gerak melingkar apa tadi? Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nanti misalkan di sini ada energi kinetik. Energi kinetik untuk gerak translasi atau gerak lurus, itu apa rumusnya? Setengah mv kuadrat ya. Kayak gitu. Di sini gerak melingkar juga sama, energi kinetik untuk gerak melingkarnya itu adalah setengah dikali apa? M-nya analogi dengan I dan V-nya analogi dengan omega gitu. Kemudian untuk momentum misalkan di sini ada momentum sudut. Momentum linear. Momentum linear itu untuk gerak lurus ya, M kali V. Nah, untuk momentum sudut gimana? Sama. M itu analoginya dengan I. V analoginya dengan omega. Nah, ya. Jadi, pengetahuan kita tentang gerak lurus tinggal kita transfer semuanya nih ke gerak melingkar, ya. Karena mereka semua tuh analog banget gitu. Oke, ya udah, gitu aja dulu. Nah, sekarang kita masuk konsep yang namanya momen inersia. Tadi kita tahu bahwa sigma torsi itu sama dengan I kali alfa, di mana I-nya itu adalah momen inersia. Nah, apa itu momen inersia? Ya, intinya dia itu adalah derajat kelembaman. Ya, intinya kalau inersianya gede, I yang gede, itu artinya susah diputar, gitu. Ya, kalau I-nya kecil, ya berarti agak lebih mudah untuk diputar. Intinya kayak gitu deh. Oke. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana? Nah, langsung aja. Intinya untuk benda partikel ya, untuk benda partikel, benda titik deh. Untuk benda titik, kalau suatu benda itu dianggap benda titik, maka inersianya itu sama dengan M kali R kuadrat. Gitu. Maksudnya apa? Jadi gini, misalkan ada suatu apa ya, batu deh, batu masanya 2 kilogram, gitu ya. Kemudian nih diikat pakai tali, ya. Masa talinya diabaikan ya, misalkan ya. Kemudian dia diputar kayak gini, set, gitu ya. Dengan jari-jari misalkan 3 meter. Nah, dari sini kita bisa menghitung bahwa inersia dari batu ini, ya, itu sama dengan apa? Ya udah langsung aja masukin mr kuadrat. Berarti m-nya 2, r-nya itu adalah 3. Gitu. Berarti 2 kali 9 yaitu sama dengan 18. Satuannya apa? Lihat, dia terbentuk dari massa dan r kuadrat. Massa itu kilogram, r kuadrat itu adalah satuannya meter ya, meter kuadrat. Berarti satuan inersi adalah kilogram meter kuadrat. Nah, jadi intinya gitu ya. Untuk benda titik, momen inersia itu adalah mr kuadrat. Ya, langsung tulis di sini deh. I sama dengan mr kuadrat untuk benda titik. Atau disebut juga benda yang dianggap partikel gitu. Nah, berikutnya, kalau ada lebih dari satu benda gimana? Misalkan, di sini ada massa benda 1 ya, M1. Di sini ada benda 2. Di sini ada lagi benda 3 ya. R-nya R1, R2, R3. Terhadap pusat ini mereka semua diputar. Wah, yang ini diputar seperti ini. Set. Yang ini diputar seperti ini. Set. Yang ini diputar seperti ini. Set. Nah, inersia sistem, inersia total itu adalah jumlah dari masing-masing inersia nih. Berarti inersia total itu adalah inersia 1 tambah inersia 2 tambah inersia 3. Ya udah langsung aja jumlahin semuanya. M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah
M3R3 kuadrat. Ya, gitu. Dan seterusnya, kalau masanya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai tak hingga sekalipun, intinya jumlahin semuanya. Gitu ya. Ya, jadi itulah momen inersia, terutama untuk benda titik. Oke, sebelumnya kita udah tahu bahwa momen inersia untuk benda titik atau benda partikel, besarnya itu adalah mr kuadrat. Ya. Nah, sekarang untuk benda tegar. Maksudnya benda tegar itu adalah benda yang nggak bisa kita anggap sebagai benda titik. Oke, contohnya gini deh. Eh, untuk silinder pejal misalkan, kan? Nah, silinder pejal ini sebenarnya terdiri dari banyak banget titik. Ada titik di sini masanya M gitu ya. Jari-jarinya R. Ada titik di sini masanya M, jari-jarinya R. Ada titik di sini masanya M, jari-jarinya. Wah, semuanya kita jumlahin. Semua momen inersianya ini kalau kita jumlahkan hasilnya berapa? Gitu. Kemudian ada juga silinder yang berongga. Ya. Artinya tengahnya ini bolong nih, ya, tipis berongga. Atau ada batang. Batang tipis kayak gini, diputar dari tengah-tengah. Atau bisa juga batang tipis seperti ini, diputar di ujungnya. Atau bisa juga bola diputar. Nah, itu berapa momen inersianya? Oke, coba deh. Tadi kita udah tahu ya, momen inersia itu kalau ada lebih dari satu benda, ya tinggal dijumlahin aja, ya nggak? Oke, misalkan, misalkan kita punya suatu benda, di sini M ya, di sini M, masanya M1. Kemudian dia mau diputar terhadap pusat ini, di mana jari-jari dari sini ke sini itu adalah R. Oke, berarti momen inersianya adalah sama dengan M1 kali R kuadrat, gitu kan? Nah, sekarang kalau misalkan ditambahin lagi sama satu lagi, M lagi di sini. Oke, misalkan M2. Ada lagi masalah lagi di sini, M3. Ada lagi di sini, terus ditambahin terus. Wah, diputar deh. Nah, ini jadi satu lingkaran nih. Ya, ini sorry, lingkarannya agak jelek. Oh, atau coba gue perbaiki deh. Nah, pakai alat bantu ya. Ya, pokoknya gini deh. Ini masanya kita apa? Di sini tiap ini ada masa terus dan seterusnya. Nah, berarti momen inersia total keseluruhan ada berapa? Iya, I sama dengan M1 kali R kuadrat ditambah M2 kali R kuadrat tambah M3 kali R kuadrat terus tambahin terus ya nggak? Nah, karena R-nya sama semua ya bisa dikeluarin M1 tambah M2 tambah M3 tambah dan seterusnya kali R kuadrat. Kalau jumlah semua masanya diketahui berarti ini total sama dengan ya udah M. MR kuadrat. Nah, ini sebenarnya rumus momen inersia untuk silinder berongga. Ya, kelihatan kan? Kalau silinder berongga, ujungnya apa? Jari-jarinya sama semua gitu kan? Dalamnya kosong. Nah, makanya rumus untuk silinder berongga itu adalah I sama dengan MR kuadrat. Oke. Nah, untuk yang lain-lainnya nggak usah diturunin lah ya. Tapi intinya gini, kalau silinder berongga, maka momen inersianya itu sama dengan mr kuadrat. Kalau silindernya pejal, ya, ini pejal berongga. Ini I-nya sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, rumus ini dicari dengan integral, ya. Kita belum belajar integral nih. Ini baru dipelajarin di kelas
3 ya, plus 12 ya. Oke, untuk nyarinya ya pakai integral agak panjang lah ya. Hasil akhirnya itu kayak gini ya. Oke, tapi konsepnya sama aja sebenarnya. Intinya ini adalah penjumlahan dari semua titik-titik di sini dijumlahin semua. Hasilnya itu adalah setengah mr kuadrat. Di mana r itu adalah jari-jari pejal. Oke. Nah, kalau ini gampang karena semua r-nya sama ya, semuanya berada di pinggir karena dia berongga. Kalau dia pejal, r-nya beda-beda. Ada yang ada yang pendek, ada yang r-nya sama dengan r ini. Intinya macam-macam. Ya, jadi harus pakai integral. Nah, untuk berikutnya, ya misalkan untuk bola. Bola juga sama, ada yang pejal, ada yang berongga. Kalau bola berongga, ya, bola tipis berongga, itu momen inersianya itu sama dengan 2/5 m r kuadrat. Kalau bola, nih, kalau bola pejal, maka momen inersianya sama dengan, oh sorry, kalau berongga itu 2/3, salah gua. Oke, nah kalau ini 2/5 mr kuadrat. Gitu. Nah, kemudian yang sering dipakai juga kalau dia batang tipis panjang nih. Ya. Atau kalau dia dianggap silinder juga bisa. Ya. Kalau dia melalui tengah, oke, kalau dia diputar melalui tengah, maka inersianya itu adalah 1/12 m L kuadrat, di mana L itu adalah dari ujung sini sampai ujung sana gitu ya. Sementara kalau diputar melalui ujung sini, maka inersianya itu sama dengan 1/3 M L kuadrat. Ya udah, jadi itulah contoh-contoh momen inersia benda tegar ya. Terutama untuk benda-benda yang masanya terdistribusi secara merata gitu. Oke?